Setelah berhasil meluluhlantakkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Ir Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Konnichiwa, Prime Minister of Japan. Declare to the Indonesia people that they will be liberated in the future. I'm happy and very enthusiastic. At the same time, I would like to express my gratitude for the wisdom and safety of government officials and their troops who have enthusiastically fulfilled their and those who have been fighting for independence for years. Paduka Yang Mulia Tenno Haika, dengan hati yang haru kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap atas terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum, terima kasih telah menyempatkan diri datang untuk acara persidangan ini. Saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyosong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara kita ini. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chosangi-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan gagasannya untuk dasar negara Indonesia. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Berikut adalah rumusan secara lisan. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa dan kebangsaan kesatuan Indonesia. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Ini karena fondasi dan dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan keragaman kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan ide gagasan.
Terima kasih kepada ketua serta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya simpulkan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita berdasarkan kepada pertama, 1. Kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara kita adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila atau sosio nasionalisme, sosio demokrat, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Maka silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan, Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang PPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih R. Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Agus Salim, Wahid Hashim, dan Abi Kusno Tejokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.